Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisa Huria, NPM 1704020018. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Komunikasi Bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis adalah aktivitas pertukaran ide, pesan, dan konsep yang berhubungan dengan pencapaian sejumlah target komersil. Lalu, apa itu unsur-unsur komunikasi bisnis? Yang pertama, terdapat tujuan. Komunikasi tersebut memiliki tujuan yang telah ditentukan dan sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada pertukaran. Komunikasi melibatkan setidaknya dua orang atau lebih, komunikator dan komunikan. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi. Isi dari pesan terdapat dalam komunikasi di mana bentuknya bisa beragam tergantung situasi, kondisi, dan tujuannya. Yang keempat, ada manfaat saluran personal atau impersonal. Komunikasi dapat dilakukan dengan bertatap muka, memanfaatkan media khusus atau media massa jika ingin menjangkau banyak orang. Yang berikutnya, memakai simbol atau sinyal, metode atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi sehingga dapat dimengerti oleh penerima pesan. Yang terakhir, pencapaian target atau tujuan organisasi, di mana tujuan tersebut telah ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan cara lisan maupun tulisan. Yang kedua, komunikasi non-verbal. Komunikasi ini dilakukan dengan cara disampaikan tanpa menggunakan kata-kata. Jenis-jenis komunikasi verbal. Yang pertama, tatap muka atau percakapan telepon. Yang kedua, pertemuan atau rapat. Yang ketiga, teks, email, dan pesan suara. Yang keempat, surat dan memo. Yang terakhir, laporan. Jenis-jenis komunikasi non-verbal. Contohnya seperti gambar, logo perusahaan, gestur, dan bahasa tubuh. Tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi atau informing. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Yang kedua, melakukan persuasi atau persuading. Persuasi adalah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang lain. Yang ketiga, melakukan kolaborasi atau collaborating. Kolaborasi adalah bentuk kerjasama, interaksi, kompromi pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat bisnis. Fungsi komunikasi bisnis. Yang pertama, ada fungsi informatif. Fungsi informatif digunakan oleh para manajer dan karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka secara efisien. Yang kedua, fungsi regulatori. Fungsi regulatori komunikasi memiliki fungsi sebagai alat untuk mengendalikan dan mengatur jalannya suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Fungsi persuasif berlangsung saat terjadi komunikasi dan interaksi antar karyawan di mana tujuan komunikasi tersebut adalah agar orang lain dapat menerima ide seseorang. Yang terakhir, fungsi integratif. Fungsi integrasi adalah terjadi di dalam perusahaan akan membuat perusahaan tersebut dapat beroperasi secara terpadu dan utuh. Hal tersebut hanya bisa dilakukan bila komunikasi dan koordinasi di perusahaan berjalan dengan baik.